Selamat pagi saudara-saudara. Shalom. Shalom. Happy New Year. Happy New Year. Ya, bagus sekali ya responnya. Di waktu zaman Israel zaman dulu, bukan cuma satu kekuatan besar tapi dua kekuatan besar yang mendesak mereka di tengah-tengah. Yaitu di depannya mereka menghadapi laut merah yang begitu besar. Di belakangnya adalah Raja Firaun mengejar mereka. Mereka di tengah, tidak tahu harus berbuat apa. Dan akhirnya mereka memanggil satu nama, yaitu siapa? Tuhan. Tuhan, selesaikan ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa lepas? Dan Tuhan memberi firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat 10. Dia bilang, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Mari saudara, kita berdiri menyanyi lagu Still. Hide me now under your wing. Under your wing. Cover me, God. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Now His power, now His power, in quietness and trust. When the ocean rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, then you. When the ocean rise, when the ocean rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Lingkupiku. Thank you Tuhan, melindungi kami di tahun baru ini Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami. Kau naungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, kami tidak takut Tuhan. Ada Engkau di sisi kami. Terbang bersamamu, Bapa di atas raja segala semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, kami tidak takut Tuhan. Kami punya Engkau bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta.
tenang sebab Kau Allahku. Mari kita menyanyi akapela saja. Di atas badai. Di atas badai bergelora, ku akan terbang bersama. Terima kasih Tuhan untuk selalu berada di sisi kami. Terima kasih Raja segala raja mau melihat kami menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ibadah kita pada pagi hari ini, di minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2026, kita tahbiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari surat Filipi pasal 4 ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hanya karena anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu lah Tuhan, kami boleh diberi nafas hidup, memasuki tahun yang baru 2026. Dan kami bersyukur di minggu pertama ini kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus. Kami ingin menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Sebab itulah firman-Mu, barang siapa yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya ditambahkan kepada kami. Ya Tuhan, kami ingin mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Berkati setiap pribadi yang sudah datang dengan hati yang mengucap syukur, hati yang menyembah dan memuji, hati yang berharap, beriman kepada Tuhan. Kalau selama ini ya Tuhan ada dosa pelanggaran yang kami lakukan, baik melalui pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, keinginan kami, ampunilah kami. Biarlah kami memasuki tahun baru ini ya Tuhan, dengan hati yang kudus dan dikuduskan Tuhan, yang lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Kami datang ya Tuhan, mau berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang masih menunggu pemulihan. Khususnya Cisilvia So, ya Tuhan jamah dia, pulihkan dia dalam masa rehabilitasinya ya Tuhan. Ibu Dina Panginda yang habis operasi, kami bersyukur untuk suksesnya operasi, kami doakan pemulihannya. Kurangi sakitnya, pulihkan segera mungkin ya Tuhan. Sehingga dia berjalan lebih leluasa, boleh melayani lebih baik di tahun baru ini. Kami doakan Pak Harili juga dalam pemulihan, Pak Indra dalam pemulihan. Tuhan, biarlah tahun baru membawa berkat baru dan kesehatan baru. Anton Warau dan Tante Evi Tamarindang, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, selesai kemo, kanker mereka boleh bersih, nama-Mu ditinggikan dan dipuji. Remaja kami Arthur Palar masih menunggu pemulihan mujizat yang sempurna, agar dia boleh sekolah,
dan mulai digembleng menjadi hamba-Mu. Biarlah kehendak-Mu jadi di tahun baru ini. Kami doakan adik kami Charlie yang baru dibaptis dan dia terus merindukan mujizat-Mu, berkat-Mu pakai dia secara heran, berkati Linda dan Edi keluarga. Kami ingat saudara-saudara kami di Indonesia ya Tuhan, khususnya korban banjir yang belum pulih, masih banyak yang kekurangan dan pemerintah yang sangat lambat dan lemah menangani. Tuhan kasihani Indonesia. Pulihkan negara kami yang tercinta ya Tuhan, beri kestabilan politik, ekonomi, keamanan. Dan khususnya ya Tuhan, pemerintah pusat sampai daerah punya hati yang bertobat di tahun baru ini. Mulai melayani masyarakat untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan partai dan kelompoknya. Kasihani Amerika ya Tuhan, pakai terus menjadi pionir untuk menegakkan keadilan dan kebenaran-Mu. Berkati Trump dan seluruh kabinetnya ya Tuhan, supaya ada pembaharuan, ada kemajuan yang lebih baik, termasuk pembaharuan imigrasi, sehingga kawan-kawan kami yang bergumul boleh mendapat jalan keluar yang terbaik. Kami doakan Venezuela ya Tuhan, banyak rakyat menderita dalam suasana negara yang masih kacau karena diktator di sana ya Tuhan. Kasihani, kami rindu kebenaran keadilan-Mu boleh ditegakkan. Kami datang ya Tuhan saat ini, hamba-Mu berdoa untuk semua kawan-kawan yang duduk di rumah-Mu yang kudus, saudara-saudara seiman. Yang berdoa diam-diam dengan pergumulan masing-masing, entahkah itu soal keuangan, soal keluarga, soal sekolah, soal teman hidup, soal status, soal berbagai hal yang hamba tidak tahu, tapi Engkau tahu ya Tuhan. Curahkan mujizat-Mu. Ya Tuhan Yesus, Engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau hanya berfirman akan jadi. Yang tidak ada menjadi ada. Engkau hanya membalik tangan ya Tuhan, semua berubah. Curahkan mujizat-Mu Tuhan, curahkan mujizat-Mu. Juga yang diam-diam berdoa online, ikut dalam ibadah online kami Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu, curahkan mujizat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Ya Tuhan, di rumah-Mu yang kudus, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Doa dan nyanyi, puji namanya. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, Tuhan kami. Mujizat terjadi. Dengarkan doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Jawablah doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Curahkan mujizat-Mu di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat-Mu Tuhan, mujizat-Mu. Mujizat terjadi sekarang ini di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, Gembala kami yang baik, kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Amin. Yang percaya berkata, Amin. Tahun baru ini saya mau mengajak saudara-saudara sekalian dengan penuh semangat memuji Tuhan, memuji Allah kita yang maha tinggi. Amin saudara-saudara? Amin. Mau? Oke, silakan berdiri semua, kita mau nyanyi. Allah kita bangkit untuk kita. Mari kita. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah
Tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Thank you God. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Dibebaskan. umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Mari saudara, kita Oleh bertepuk tangan. kesaksian kita, Puji Tuhan. Tuhan selamatkan kita. kalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Mari saudara, darah domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Amin, saudara-saudara. Sekarang kita akan memulai bacaan bertanggapan dari Alkitab ya. Saya akan memulai nomor 1, jemaat nomor 2, dan yang terakhir adalah kita membaca bersama-sama. Mari kita mulai. Saya dulu. Nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu.
Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Bersama-sama, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memperdengarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita akan ada kesaksian pujian dari Bapak Rocky Lumanau. Shalom, selamat tahun baru. Puji Tuhan sehat-sehat semua karena anugerah Tuhan, dan saya bersyukur kembali Tuhan berikan kesempatan untuk melayani Dia di tempat ini. Sepanjang tahun lalu saya melayani tidak pernah sakit. Dan saya percaya selama saya menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan, Dia akan berikan kekuatan untuk melayani Dia dan membawa jiwa dalam pekerjaan saya. Banyak orang boleh diselamatkan. I don't know about tomorrow, but I know who holds my hand. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from sunshine or the skies may turn to gray. I don't worry for the future, for I know what Jesus said. And today I won't be silent, for He knows what lies ahead. We sing together, so we enjoy. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who goes tomorrow, and I know who holds my hand. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every burden getting brighter, every cloud is silver line. There's a sun, it's always shining. There no tears will dim the eye.
at the ending of the rainbow, where the mountain touches the sky. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Who holds our hand? Amen. Saudara, janji Tuhan di Alkitab adalah sekitar 8.800. Dan janji Tuhan tidak pernah gagal, ya. Puji Tuhan, kita punya Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu mengasihi kita. Mari kita menyanyi, Tuhan kita tak pernah gagal. Mari saudara-saudara. Engkau yang lebih tahu, hanya Tuhan yang tahu diri kita. Cara untuk membuka jalanku, Dia lebih mengerti engkau, luar dan dalam. Tidak ada yang tersembunyi. Cara untuk menolong hidupku. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Tuhan, ku percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sekali lagi, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Mari saudara, saya ajak berdiri. Mari kita katakan, Tuhan, saya percaya Tuhan, Kau tak pernah gagal. Semua janjimu Kau penuhi, menepati janji-janjimu. Sekali lagi dengan suara yang keras, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari kita katakan dengan sepenuh hati. Ku percaya dengan setengah suara, tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku
percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu. menepati janji-janji-Mu, Sekali lagi saudara dengan penuh. menepati janji-janji-Mu. Izinkan saya pagi ini mengucapkan selamat tahun baru. Happy New Year. Biarlah tahun baru ini memberikan saudara sukacita yang baru, semangat yang baru, kekuatan baru, anugerah baru, dan berkat baru untuk menjalaninya bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin kalau saudara bersandar kepada firman Tuhan, hidup saudara akan berhasil dan beruntung. Amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya apapun yang terjadi, tetap setia kepada Tuhan. Tema kita pagi ini adalah iman yang sekalipun titik-titik-titik. Ini menjadi modal kita memasuki tahun baru. Iman yang sekalipun titik-titik-titik. Saya harap dengan iman yang sedemikian, kita menjalani 2026 bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dalam Habakuk pasal 3, ayat 17 sampai 19. Kitab Nabi Habakuk pasal yang ketiga, 17 hingga 19. Mari kita membaca bersama-sama, buka suara dengan menikmati firman Tuhan. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bacaan ini untuk pemimpin biduan dan untuk kita semua tentunya. Dengan permainan kecapi itu not tambahan. Iman yang sekalipun. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih mengizinkan kami memasuki tahun yang baru 2026. Di minggu pertama ini kami boleh duduk di hadapan-Mu Tuhan, boleh memuji, menyembah-Mu, dan boleh belajar firman Tuhan. Semua karena anugerah-Mu dan kasih setia-Mu. Tuhan, siapkan hati pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu, dan kami boleh diberi kekuatan melakukannya dalam hidup kami. Ya Tuhan, pakai juga hamba-Mu yang lemah, hina, dan terbatas ini, jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat dan penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, suatu kali saya berkunjung ke rumah teman baik saya, salah satu, di Amerika sini. Saya masuk ke ruang tamunya, saya kaget sekali melihat sebuah lukisan besar. Ada wanita-wanita yang setengah telanjang mandi-mandi, lukisannya saudara, di sebuah kolam. Lalu ada seorang pria mengintip di sana. Pernah lihat lukisan seperti itu enggak? Saudara yang dari Jawa Barat langsung tahu, ini lukisan Joko Tarub. Joko Tarub adalah sebuah cerita legenda atau fiksi yang tidak benar terjadi, tapi katanya itu terjadi, sebagian orang percaya. Joko Tarub adalah seorang yang miskin, hidup di tengah hutan, kerjanya cari kayu bakar di hutan.
hidupnya susah. Lalu suatu hari ketika dia cari kayu itu, dia lihat, banyak sekali wanita-wanita cantik berenang di sebuah kolam atau danau. Tanpa baju, dia tertarik. Dia ngintip wanita itu mandi. Cantik semua. Lalu dia lihat banyak pakaian mereka taruh di situ dan juga ada selendang-selendang banyak di sana. Joko Tarub iseng kemudian dicurilah sebuah selendang. Selesai mandi, semua wanita cantik itu menghilang kembali ke kayangan. Sisa satu yang selendangnya dicuri, gak bisa balik. Singkat cerita, Joko Tarub bawa ini wanita cantik pulang ke rumahnya dan menikah dengan dia. Namanya siapa? Bidadari ini Nawang Wulan. Setelah menikah mereka dapat seorang anak putri yang namanya Nawangsih. Bidadari itu pesan kepada Joko Tarub, hidupmu akan lebih enak. Hidupmu akan lebih baik. Ya. Sebab beras yang ada di rumah itu tidak pernah akan habis kalau dimasak. Sebab Nawang Wulan itu setiap kali masak nasi, cuma taruh sebutir saja. Dan dia pesen, jangan pernah tanya saya dari mana. Jangan pernah buka itu panci nasi. Wah, pesen 2 itu. Jadi orang masak nasinya, berasnya banyak, dia cuma sebutir. Gak pernah habis, hidupnya enak. Singkat cerita, lama-lama si Joko Tarub penasaran juga. Ya, kenapa mujizat terjadi? Lalu suatu kali, dia gak tanya soal asal-usul istrinya, diam-diam waktu masak nasi itu, dia buka tempat masak nasi itu. Dia kaget. Ternyata cuma sebutir nasi, sebutir beras. Pada hari itu juga, semua mujizat itu hilang dan tak pernah terjadi lagi. Istrinya marah dan tahu kenapa you tidak taat kepada apa yang saya sampaikan. Istrinya berkata, aku harus meninggalkan kamu. Waktu dia membereskan tempat nasi, karung beras yang makin lama makin habis itu, di bawahnya dia temukan selendangnya. Dengan selendang itulah akhirnya sang bidadari kembali ke kayangan. Joko Tarub hidup miskin, menderita akibat dari kesalahannya. Ada pelajaran moral dari cerita ini, bahwa orang yang tidak mentaati apa yang sudah disampaikan oleh dewa atau Tuhan, pasti akan menerima akibatnya. Ketidaktaatan Joko Tarub membuat dia akhirnya hidup miskin dan menderita. Hal seperti ini terjadi pada Israel. Pada perjanjian lama Tuhan sudah pesan, jangan pernah kamu tidak taat firman Tuhan. Selalu Tuhan mengatakan, kalau kamu mau beruntung dan berhasil, pegang firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan pernah menyembah berhala. Tapi Israel tidak taat. Dan ketika konteks Nabi Habakuk itu, mereka menghadapi musuh yang besar, orang Kasdim. Israel ditaklukkan dan menderita. Bukan saja mereka menderita dijajah oleh negeri asing, tapi negeri mereka pun kekeringan. Seperti yang tadi kita baca. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba pun tidak ada, lembu sapi pun hilang semua. Bayangkan hidup yang sangat krisis, hidup yang sangat menderita sebab ketidaktaatan Israel.
Di tengah-tengah kondisi demikianlah kemudian Nabi Habakuk menerima firman Tuhan dan menyampaikan kepada Israel, kalau kamu kembali beriman kepada Tuhan, pegang firman-Nya, kamu akan dipulihkan. Asal kamu sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Jehovah Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan berjanji memberkati kamu. Kembali kepadanya. Tapi bukan iman sembarang iman. Bukan iman di bibir mulut saja. Bukan iman hanya di otak saja. Bukan iman sembarang iman. Tetapi iman yang sekalipun titik. Iman yang tanpa syarat. Iman yang tidak boleh tawar-menawar kepada Tuhan. Iman yang sekalipun krisis, sekalipun situasi tidak langsung berubah, sekalipun belum tampak mujizat terjadi, sekalipun seolah-olah Tuhan jauh, sekalipun seolah-olah Tuhan tidak jawab doa, iman yang sekalipun kamu akan dipulihkan. Nah, saya tidak tahu saudara 2025 apakah engkau juga mengalami krisis? Krisis keuangan, krisis pekerjaan, krisis berbagai macam hal. Saya tidak tahu. Mungkin mirip dengan Israel. Seolah-olah Tuhan jauh, seolah-olah Tuhan tidak berbuat apa-apa, seolah-olah tidak ada mujizat, seolah-olah Tuhan diam. Firman Tuhan ini untuk saudara hari ini sekalipun titik-titik, apa saja saudara boleh isi? Iman yang sekalipun akan membuat saudara dipulihkan di tahun 2026. Amin. Yakin? Iman yang sekalipun itu punya 3 wujud. Yang pertama, apa iman sekalipun itu? 3 hal. 1, bersukacita dalam Tuhan, ayat 18. Ya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bersukacita belum dipulihkan, ya bersukacita dulu, jangan tunggu dipulihkan dulu. Bersukacita dulu, kenapa? Ya. Sebenarnya Israel punya banyak alasan mengatakan, oh Tuhan, oh Nabi Habakuk, kami belum lihat karya Tuhan. Masih krisis, tanaman tidak ada, kekeringan, lembu, domba, sapi juga hilang, bagaimana bersukacita? Tapi ini firman Tuhan. Bukan dipulihkan dulu baru bersukacita dalam Tuhan, tapi apa? Bersukacita dulu dalam Tuhan. Secara logis seolah-olah gak cocok ini ya dengan logikaku. Bagaimana aku tetap bisa bersukacita dalam Tuhan? Situasi belum berubah, tapi itu iman. Iman yang sekalipun titik-titik, sekalipun belum melihat titik terang. Tuhan bilang, kamu harus belajar bersukacita, bersorak-sorak, beria-ria. Sebab apa? Sebab Allah kita bekerja melampaui fakta dan kenyataan. Walaupun fakta dan kenyataan belum terlihat, ingat, iman yang sejati melampaui logika, iman yang sejati melampaui kenyataan yang ada, situasi yang ada. Masih ingat Rasul Paulus ketika dia berkata kepada jemaat Filipi, bersukacitalah. Filipi 4:4, ayat yang pendek. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, diulang. Bersukacitalah kawanku, jemaat Filipi yang menderita. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, diulangi 2 kali. Waktu bilang begitu Paulus di mana? Di penjara. Dia belum keluar penjara. Dia masih disiksa, dia masih dianiaya, dia masih susah. Jemaat ikut susah, dia gak bilang, oke, bersusahlah dengan saya, no. Dia katakan bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Wow, luar biasa, ini iman yang sekalipun masih di penjara, sekalipun situasi belum berubah, sekalipun pemerintah Roma begitu sadis, sekalipun, hei jemaat Filipi, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Iman yang sekalipun. Bagaimana fakta dan kenyataan hidup saudara hari ini? Masih susah? Masih sakit? Masih lemah? Masih belum ada jalan keluar? Jangan menyerah.
Jangan bersungut-sungut, jangan berkeluh kesah, jangan gelisah, jangan khawatir, jangan melarikan diri kepada hal-hal yang negatif. Jangan, tapi tetaplah beriman yang sekalipun, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Saya punya seorang teman di Jakarta, suatu hari ngobrol-ngobrol, bisnisnya lesu, target tidak tercapai, dia khawatir, dia kesel, dia banyak pikiran, dia stres. Dia berdoa tapi ragu-ragu dan curiga, Tuhan kapan jawab? Kita ngobrol, dia hampir menyerah, saya bilang, saya juga gak bisa bantu apa, tapi kita bisa pegang janji Tuhan dan berdoa. Lalu saya ajak dia baca Mazmur 37 ayat 4-5. Dia bilang, beri saya firman. Saya waktu itu digerakkan memberi dia Mazmur 37 ayat 4 dan 5. Bergembiralah, berserahlah, sebab Tuhan yang akan bertindak. Sekarang juga tahu siapa yang bertindak. Setelah itu, gak lama kemudian dibilang, Pak, Tuhan belum mengubah situasi, tapi Tuhan mengubah hati saya. Sikap hati saya. Saya belajar bersukacita, bernyanyi, memuji Tuhan. Gak lama kemudian dia ngomong lagi sama saya, Pak, puji Tuhan. Ternyata Tuhan menjawab doa. Usahaku dibuka Tuhan. Dan sekarang Tuhan balas 3 kali lipat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jangan pernah mencerca keadaan. Jangan pernah mencerca situasi. Jangan pernah kemudian jadi minder, kecewa, putus asa, dan melarikan diri kepada hal-hal yang negatif. Jangan tiap hari terus bersungut-sungut, tenggelam di dalam duka cita. Sama seperti orang yang tidak punya pengharapan, jangan. Apalagi menuduh Tuhan tidak adil dan tidak benar. Oh, lebih jangan lagi saudara, jangan lakukan itu. Tapi katakan, Tuhan, situasi belum berubah. Ubahlah hati saya, sikap hati saya untuk bisa bersukacita. Kalau saudara bangun pagi-pagi biasa mendengar burung berkicau dan bernyanyi, saya tanya, katakanlah suatu pagi ketika kamu bangun burung tidak bernyanyi dan tidak berkicau, apa yang kamu lakukan? Marah-marah sama burung peliharaanmu? Marah-marah sama keadaan? No. Kalau burung belum bernyanyi dan tidak bernyanyi, saya usulkan saudara yang bernyanyi dan berkicau. Amin. Bila burung tidak berkicau, aku akan berkicau. 1, 2, 3. Ya, kalau gak ada yang nyanyi saja. Ya, puji Tuhan. Ubah hati ini jadi baru. Ya. Kalau matahari tidak bersinar, wajah saudara yang bersinar. Kalau cuaca hujan seolah-olah mendung dan sedih, senyum saja kepada setiap orang. Ingat Pak Tani sedang berdansa-dansi, sebab dia menunggu hujan sudah berbulan-bulan, dan kini Tuhan kasih hujan. Sikap hati berubah. Ada 2 orang yang sama-sama operasi jantung. Dan selesai dengan baik, mereka memasuki masa pemulihan. Orang yang pertama itu sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Dia langsung memuji Tuhan, terima kasih Tuhan, operasinya selesai. Ya. Saya bersyukur Tuhan, bangun pagi dia lihat rasanya udara lebih jernih, lebih segar, matahari lebih cerah, ya, lebih terang, bunga-bunga lebih indah, warna-warni lebih cerah, dia lihat itu bintang-bintang, malam hari dia lihat lebih berkilauan, dan air minum yang dia minum walaupun cuma air biasa, lebih manis dan lebih segar. Orang yang kedua yang tidak beriman, biasa-biasa saja. Gimana operasi? Ya gitulah, ini juga dokter yang ahli, biasa-biasa saja. Hatinya masih khawatir, aduh bagaimana pemulihan ini, berapa lama ya sakit begini, aduh makan juga belum ada nafsu, kalau kita besuk dia bilang, aduh rasanya makanan tidak ada rasa. Dan banyak hal lain yang bisa membuat dia mengeluh dan mengeluh. Pertanyaan saya, kenapa berbeda? Kenapa berbeda orang pertama dan orang kedua?
Kan sama-sama sembuh operasi, kan sama-sama masa pemulihan, kan sama-sama menunggu. Tapi kenapa bisa berbeda? Ini soal apa? Penghayatan iman. Kalau kamu menghayati imanmu, iman yang sekalipun itu, maka hatimu akan diubah, sikapmu akan diubah, ucapanmu akan diubah, tindakanmu akan diubah. Fokus untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, bukan manusia, bukan keadaan. Permisi tanya, saudara mau dipulihkan 2026? Saudara mau berhasil? Walaupun titik-titik, bersorak-soraklah dan memuji Tuhan. Amin. Yang kedua, melihat hal yang positif ayat 19a. Melihat hal yang positif, ungkapan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ini menunjukkan alasan utama, alasan pertama, kenapa kita bisa berjuang, bertahan, karena melihat hal yang positif, yaitu apa? Tuhan Allah kita, sumber kekuatan untuk menjalani hari-hari di depan, walaupun titik. Kenyataannya belum. Walaupun situasinya masih jelek, walaupun seolah-olah mujizat belum ada, tetap positif. Sebab apa? Tuhan itu sumber kekuatan yang akan menolong. Orang yang pikirannya positif memandang segala sesuatu dari kacamata Allah. Bukan kacamata dia, bukan kacamata dunia, tapi dari sudut pandang Allah. Bila Allah itu maha kuasa, bila Allah itu maha bisa, dan maha menolong, dan kekuatan, pasti segala tantangan, kesulitan, penderitaan, cobaan, ujian, bisa dipikul bersama dengan Tuhan. Itu tadi ayat pembimbing kita. Paulus mengatakan segala sesuatu, Filipi 4:13, dapat kutanggung di dalam Dia, Kristus, yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan mengandalkan diri, jangan mengandalkan dunia, jangan mengandalkan manusia, andalkan Tuhan yang maha kuat, yang maha kuasa. Ya, maka kamu bisa berpandangan positif. Seringkali hidup itu sebenarnya lebih banyak positifnya. Kalau saudara mau benar-benar menghayatinya. Tapi karena kita pakai kacamata yang salah, maka pandangannya jadi berbeda. Coba kalau saudara duduk di ruang kebaktian ini semua pakai kacamata hitam, saudara akan lihat saya jadi lebih hitam. Kalau saudara pakai kacamata merah, maka semua yang saudara lihat jadi merah. Kalau saudara pakai kacamata hijau, semua jadi lebih hijau. Kalau kamu pakai kacamata dari Tuhan, kamu akan memandang segala sesuatu lebih indah, lebih benar, dan lebih baik. Bukan lebih buruk. Ya. Memang manusia itu cenderung negatif, punya segelas air yang isinya cuma setengah, ya, air yang cuma setengah. Kalau negatif bilang apa? Aduh, airnya hampir habis. Hah? Tinggal setengah. Bagaimana kalau aku minum tambah dikit? Hah? Mulai mengeluh. Sebab yang dia lihat itu apa? Tinggal setengah. Gimana dong? Mulai panik, mulai khawatir, mulai takut. Ya. Tapi kalau yang positif, puji Tuhan masih ada setengah. Di tes waktu makan ya, kelasnya setengah aja kita lihat siapa yang bilang, aduh kok setengah. Atau puji Tuhan masih setengah. Atau puji Tuhan ada setengah. Jadi tenang saja, oh pasti cukup. Ya. Nanti juga ditambahin lagi, bisa penuh lagi. Bagaimana kamu melihat situasimu? Lebih negatif atau lebih positif? Suatu hari ada seorang jemaat datang ke pendetanya konsultasi. Dia mengeluh soal hidupnya. Pak susah pak ya. Semua sulit, keluarga sulit, pekerjaan sulit. Cari makan juga sulit, keluh, kecewa, sakit hati, kesel, berbagai macam hal. Makin cerita, wajahnya makin sedih. Makin cerita, makin mengkerut. Nggak lama kemudian air mata mengalir.
Sudah berhenti, pendetanya bilang, apa betul? Bu, apa betul bahwa di hidupmu selama ini gak ada hal yang baik dari Tuhan? Semuanya buruk yang kamu cerita. Apa betul? Gak ada satupun hal yang baik. Ya ada sih pendeta, hal yang baik. Coba kamu ceritakan hal yang baik. Nah, ibu itu mulai cerita. Ya Tuhan itu baik karena gini, Tuhan itu baik karena gini. Dia mulai cerita, makin cerita, air matanya hilang. Wajahnya makin ceria. Makin cerita kok kayaknya makin bercahaya. Ya, makin bersukacita. Makin cerita, makin diubah oleh Tuhan. Mulai tersenyum lama-lama, wajahnya penuh kekuatan yang datang dari Tuhan. Permisi tanya, bagaimana sikap saudara selama ini memandang sesuatu? Memandang banyak persoalan, memandang soal sakit penyakit, memandang keadaan yang belum berubah. Bagaimana? Cenderung positif atau negatif? Saya baca cerita seorang di Jepang itu suka mancing seorang bapak. Ya, tapi dia punya sifat yang aneh. Setiap kali dapat ikan yang dia pancing, dia ukur. Dia keluarkan penggaris, dia ukur. Ya. Ukur, ada yang dia lempar kembali, ada yang dia simpen. Pancing lagi dapat dia ukur, ada yang dilempar kembali ke laut, lalu ada yang dia tangkap, dia simpen. Ukur dulu tapi. Nah, seorang pengunjung lihatin orang Jepang ini aneh ini. Kenapa tiap kali dapat ikan diukur? Lalu ditanya, Mas, kok mas di Jepang kok mas? Jepang nggak pakai mas dong, pakai apa sih? Pak, kenapa sih dari tadi saya lihat kamu pancing ikan, setiap kali dapat itu kamu ukur? Ya, itu maksudnya apa? Lalu dia cerita, gini loh, dia bilang, saya harus meyakinkan ikan itu tidak lebih dari 10 inci. Kalau lebih 10 inci, saya pasti lepaskan. Kalau lebih 10 inci ke bawah, nah itu saya simpan. Loh, kok terbalik bukan yang besar yang diambil? Dia bilang begini, itu kuali di rumah saya, itu 10 inci. Jadi kalau lebih 10 inci gak masuk. Aneh tapi nyata. Ini sebuah contoh orang yang negatif. Ya. Dia melihat sesuatu itu selalu gak cukup. Kenapa gak ikan yang lebih besar dipotong 2 aja Pak? Kamu cenderung negatif atau cenderung positif. Ini sangat-sangat penting. Ini menentukan bagaimana kamu menjalani 2026 lebih sukses dan lebih berhasil. Ketika kamu selalu bersukacita dan melihat sesuatu dari kacamata Tuhan. Dan kamu selalu akan hidup berkemenangan. Tanpa banyak keluhan. Dan tanpa berdosa dengan mulut dan dengan tindakan. Katanya ini ada sebuah cerita yang sungguh terjadi di Amerika. Pada abad yang lalu ketika manusia masih sering bepergian naik kereta api. Ya. Lalu waktu menuju dari barat ke timur itu lewat sebuah pegunungan besar. Ceritanya mesin lokomotif itu yang ada 2 besar, 1 macet. Jadi speed jadi setengah pelan. Orang-orang sudah mulai mengeluh. Tapi kaptennya ya masih positif. Dia katakan, jangan khawatir saudara-saudara, kita akan coba supaya terlambatnya tidak banyak. Jangan khawatir, tetap menikmati perjalananmu. Gak lama kemudian mesin satu lagi rusak. Jadi stuck. Begitu stuck, wah orang makin mengeluh, ngomel-ngomel. Kaptennya masih positif dan tenang. Dia mengatakan, saudara-saudara jangan khawatir. Kita ada kabar buruk dan kabar baik sekaligus. Ya. Kabar buruknya, mesin 2-2 rusak dan kita harus nginep di sini, di tengah hutan.
Tapi kabar baiknya apa? Ya kabar baiknya apa? Dia bilang, untung kita bukan naik pesawat terbang. Ini masih kereta api, jadi semuanya bisa nginap dengan tenang. Dalam Jawa ini falsafah untung. Hah? Udah tabrakan, patah kaki satu, untung patah satu gak patah dua. Udah patah dua, untung patah dua gak mati. Kalau udah mati, untung mati, kalau tidak menderita seumur hidup. Jadi selalu positif. Ini contoh aja, melihat segala sesuatu dari sudut positif. Amin. Selalu lihat dari kacamata Tuhan, sebab dia sumber kebaikan. Gak ada sesuatu yang buruk dari dia. Gak ada setetes dosa pun di dalam dia. Dari kacamata Tuhan selalu benar, selalu baik, walaupun belum dimengerti. Yang terakhir, tetap aktif dan bergairah. Ayat 19b, tetap aktif dan bergairah. Ada ungkapan, kakiku seperti kaki rusa. Dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini adalah simbol dari kegairahan hidup dan keaktifan. Ibarat rusa yang bersenda gurau, rusa yang sedang bermain, rusa yang sedang menari-nari di bukit, bercanda di perbukitan. Itu ciri khasnya rusa. Walaupun, sekalipun keadaan belum berubah. Tidak pasif, tidak berpangku tangan, tidak mengurung diri, tidak diam seperti patung, nggak buat apa-apa, tapi tetap bergairah, tetap bersemangat. Ya. Nggak merenungi nasib, oh nasibku, no. Ya. Tidak diam 1000 bahasa, tapi tetap bernyanyi memuji Tuhan. Tidak berdiam diri pangku tangan, sudahlah give up, nggak mau apa-apa lagi. Aku menyerah saja, sudah tidak ada gunanya. No, tetap aktif, tetap bergairah, tetap bersemangat. Ya. Iman yang sekalipun mencoba melakukan sesuatu walaupun masih kecil. Jangan sampai nol. Berusaha melakukan something, do something setidaknya. Contoh bila listrik mati, di sini jarang mati listrik, betul nggak? Sempat sih waktu itu sebelum New Year, udah mati berapa jam. Kalau Indonesia sering mati ya, teman yang dari Indonesia. Saya tanya, kalau listrik mati di rumahmu, apa yang kamu lakukan? Marah-marah sama PLN? Percuma, dia gak denger kok. Ya. Kesel, ngapain kesel? Tambah stres, ya kan? Sedih, berdiam diri karena gelap, oh gelap tuh. Cari lilin, cari senter. Gak punya lilin, ingat dulu waktu malam Natal dapat lilin yang kecil. Lakukan sesuatu. Memang kadangkala hidup itu ya, persoalan itu seperti benang kusut. Pak Edi gak tahu sih, hidupku kayak benang kusut Pak. Kalau benang udah kusut mau dibuka, dari mana? Mulainya dari mana? Hah? Gak tahu dari mana, benang kusut kok. Nah kalau hidupmu seperti benang kusut, gak tahu mulai dari mana, jadi apa? Bingung? Diam-diam saja? Mau menyerah saja? Kenapa benang kusut? Paling tidak berpikir, oh mungkin sekali kamu mau selesaikan semua masalah sekaligus. Mungkin sekali kamu mau jalan pendek, jalan pintas, jalan cepat. Mau instan seperti Superme. Harapkan solusi yang sedemikian. Oh jadi makin stres. Tapi berpikir minta hikmat dari Tuhan. Katakan Tuhan beri aku kesabaran dan hikmat. Supaya aku tahu berbuat sesuatu. Seperti Pak Petani. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya menikmati hujan dan berdoa. Ada waktunya kemudian menyiram benih. Ada waktunya kemudian menaruh pupuk. Ada waktunya kemudian lihat pertumbuhan dan ada waktunya kemudian menuai. Sehari demi sehari. Kerjakan dulu apa yang bisa dikerjakan. Kerjakan dulu walaupun kecil. Jangan tunda hari besok. Jangan jadi malas. Jangan jadi pasif dan diam, tapi kerjakan sesuatu. Kalau belum selesai hari ini, besok dilanjutkan.
Kalau besok belum selesai, lusa dilanjutkan. Kalau lusa belum selesai, hari besok setelah lusa, kerjakan lagi. Sehari demi sehari, sehari demi sehari, kamu akan lihat Tuhan ikut bekerja memberkati kamu. Amin. One day at a time, you will see God's blessing. 1, 2, 3. One day at a time, you will see God's blessing. Kamu akan lihat berkat Tuhan sehari demi sehari. Suatu hari pasti selesai. Saya baca cerita seorang anak gadis dipaksa oleh orang tuanya dijodohkan untuk menikah dengan seorang pria yang kaya raya di kota itu, paling kaya, tapi anak gadis yang cantik dinikahkan. Walaupun si orang kaya itu sudah beda umur dengan dia, ibarat bapak dan anak. Katakan anak itu 20, si bapak itu 55. Berarti berapa itu ya? Atau 60 ya? Biar lebih kontras, 20. Dijodohkan sama om-om umur 60. Botak lagi. Kaya sih, paling kaya sih. Udah tua jelek pula. Tapi itu orang tua. Orang tua zaman dulu begitu, yang penting anaknya dapat orang kaya. Si gadis itu gak suka, tapi gak bisa menolak. Ini orang tua. Nah bayangkan kalau kamu adalah gadis itu, kamu lakukan apa? Menyerah saja? Pasif, diam aja, ikut aja? Melawan gak bisa? Jadi mau gimana dong? Do something. What will you do? Apalagi besok si calon suami mau datang melihat dan melamar. Gadis itu dapat hikmat. Besoknya ketika si calon suami yang botak kaya raya bawa banyak hadiah ingin melamar. Dia ingin lihat anak itu. Gadis itu pura-pura bisu. Dipanggil namanya, diajak ngomong, kaget loh, orang tua juga kaget, anaknya sakit, sakitnya bisu, panggil dokter. Dokter periksa mengatakan, iya betul, anak bapak dapat penyakit aneh, yaitu tidak bisa bicara. Bisa sembuh gak dok? Belum tentu. Ini bisa waktu yang sangat lama. Karena ini penyakit aneh sekali. Ada sesuatu yang nyangkut di kerongkongannya. Tiap kali dia ngomong, gitu, gak bisa jawab apa-apa. Akhirnya calon suaminya mengatakan, kalau begitu saya batalkan pernikahan ini. Singkat cerita, si tua bangka pulang. Si gadis bebas. Rupanya si dokter itu kerjasama dengan gadis itu. Sebab putranya dokter adalah pacarnya. Kong kali kong. Si gadis itu terselamatkan. Cuma cerita. Tapi mereka akhirnya kedua sejoli itu bisa menikah and happy ending, yeah. Happily ever after. Bagus gak? Saudara ingin gak 2026 hidupmu adalah happy ending? Amin. Tapi bukan maksud saya saudara jadi orang pura-pura bisu ya. No, salah mengerti. Bukan maksud saya saudara pura-pura. Bukan itu. Poin saya adalah orang yang beriman tidak pernah menyerah. 1, 2, 3. Orang yang beriman tidak pernah menyerah. Lakukan sesuatu, katakan Tuhan, beri aku hikmat. Let me know Lord, give me a wisdom. Beri aku hikmat Tuhan, berbuat sesuatu. Di tengah-tengah tantangan, kesulitan, cobaan, ujian, Tuhan beri saya hikmat. Melakukan yang baik dan benar. Melakukan sesuatu bukan hanya diam-diam, mengunci diri di kamar. No, tapi tetap aktif dan bergairah untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka engkau pasti mengalami happy ending. Amin. Amin aja gak semangat gimana happy ending. Amin.
Puji Tuhan. Mari kita berdoa, siapkan hati juga untuk perjamuan kudus. Kita ingat kasih Kristus buat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Sama seperti Nabi Habakuk menghibur, menguatkan Israel. Yang akhirnya dipulihkan, kami juga rindu dipulihkan. Khususnya memasuki 2026, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap pribadi yang sudah mendengar firman Tuhan. Beri kekuatan untuk bisa melakukan firman Tuhan secara nyata dalam hidup mereka masing-masing. Jadikan 2026 tahun keberhasilan, tahun keberuntungan, tahun sukacita, tahun gairah, tahun semangat baru, dan tahun lebih setia dalam ibadah, dalam melayani pekerjaan Tuhan, memenangkan jiwa. Sehingga kami sungguh-sungguh mengalami happy ending bersama dengan Tuhan, berkat Tuhan berlimpah sesuai dengan janji-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. All to Jesus. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender, I surrender, all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, karunia-karunia baru dan berkat-berkat baru untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini sampai kau bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.